Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang tekanan dan energi kinetik rata-rata partikel gas. Jadi judul kita kali ini cukup panjang, yaitu ada dua konsep di sana, yaitu konsep tekanan dan energi kinetik rata-rata. Sebelumnya, apa sih definisi tekanan itu? Tekanan partikel gas itu apa sih definisinya? Untuk lebih jelas tentang apa itu tekanan, perhatikan animasi tentang. Nah, ini adalah molekul atau partikel gas. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang, nah ini jumlahnya bisa kita kurangi. Contohnya saja misalnya 5. Nah, jadi molekulnya ini atau partikel ini bisa kita perbesar atau bisa kita perkecil. Anggap saja seperti ini. Coba kita buat dia bergerak. Nah, jadi molekul atau partikel ini bertabrakan dengan diri mereka sendiri dan bertabrakan dengan dinding. Nah, lihat. Kalau semakin banyak, maka apa yang terjadi? Maka semakin banyak partikel yang menabrak dinding. Partikel ini karena bergerak dengan secara tidak beraturan menyebabkan dia secara terus-menerus akan mengalami tumbukan. Kita udah tahu bahwa kemarin waktu belajar tentang gas ideal, ciri-ciri gas ideal, bahwa gerakan dari partikel itu acak. Gerakan acak ini menyebabkan dia menabrak dinding dan menabrak sesamanya. Tapi yang kita tinjau di sini adalah menabrak dinding dulu. Saat dia menabrak dinding, karena secara tidak beraturan atau secara acak, maka ini akan terjadi secara terus-menerus sehingga menimbulkan tekanan gas di dalam ruang. Jadi, definisi dari tekanan itu adalah tabrakan atau tumbukan gas dengan dinding. Ini maksudnya tekanan gas itu, yaitu tabrakan atau tumbukan gas dengan dinding. Kemudian, gas ini, coba kita perjelas. Nah, perhatikan kembali. Nah, jadi partikel gas ini memiliki yang namanya, otomatis dia memiliki yang namanya massa. Selain massa, dia memiliki apa? Kalian perhatikan. Dia bergerak. Kalau dia bergerak, otomatis dia memiliki yang namanya kecepatan. Jadi, gas yang bergerak atau gas berada dalam tabung atau berada di dalam ruang memiliki massa dan kecepatan. Mbak, kita perhatikan gambar. Dia memiliki massa dan memiliki yang namanya kecepatan. Ini adalah misalkan saja sumbu X. Nah, ini adalah sumbu apa? Sumbu Y. Ini sumbu apa? Sumbu Z. Maka, gas ini memiliki kecepatan pada arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Karena dia berada dalam ruang 3 dimensi. Kemudian, apabila panjang ini kita misalkan saja panjangnya L. Nah, ini L. Kemudian, misalnya gas ini, misalnya berangkat dari titik 0, bergerak ke sini menumbuk dinding ini, otomatis dia akan kembali. Berarti jarak yang ditempuh berapa? Sama dengan 2L. Jika dia bergerak dari titik 0, ini anggap aja titik 0, dia bergerak ke sini nih, misalnya saja partikel nih, bergerak ke sini, dan menumbuk, akhirnya kembali lagi ke kecepatan yang sebaliknya atau kecepatan yang berlawanan dengan kecepatan awalnya ke sana. Nah, bagaimana sih besar momentumnya? Itu yang akan kita cari sekarang. Karena benda itu atau partikel itu memiliki massa dan kecepatan, otomatis dia memiliki yang namanya apa? Momentum. Karena momentum itu adalah apa?
massa kali kecepatan. Itu adik-adik. Karena tadi dia bergerak dengan massa dan kecepatan, maka dia memiliki yang namanya momentum. Mana gambarnya? Kakak akan perlihatkan kemari. Misal dia bergerak dari sini. Nih, dia memiliki yang namanya kecepatan, misalnya saja Vx. Misalkan saja kecepatan awalnya ini Vx. Kemudian setelah dia menumbuk, maka kecepatan apa? Min Vx. Karena berlawanan arah. Maka momentumnya berapa? Momentumnya sama dengan perubahan momentum sama dengan momentum akhir dikurangi momentum awal. Momentum akhirnya berapa? Massa dikali kecepatan pada sumbu X. Akhirnya kemana? Nah, kita anggap saja Vx ini positif dan berlawanan arah ini negatif. Maka kecepatannya min Vx. Kecepatan duanya. Maka M dikali min Vx. Dikurang berapa? Dikurangi M dikali Vx. M Vx ini dapat dari gini. Ini bergerak ke kanan, memiliki massa bergerak ke kanan. Vx-nya ini kan positif, maka M kali Vx momentumnya. Kemudian, maka ini apa jadinya? Min Vx dikali, maka min 2 MPx. Inilah besar perubahan momentumnya. Kemudian berapakah besar selang waktunya? Kita hapus dulu. Berapa besar selang waktunya? Jadi, berapa besar selang waktu dari titik 0 ini kembali ke titik 0 ini lagi? Maka besar selang waktunya adalah delta T. Delta T. Berapakah besar waktunya? Berapakah besar lintasannya? Sekarang kita lihat. Nah, lintasannya sepanjang apa? Ini sepanjang L. Karena dia bergerak ke sana sepanjang L, kemudian kembali lagi L, maka jaraknya adalah 2L. Maka S per V. S per V. Nah, maka S-nya berapa? 2L dibagi dengan Vx. Nah, tadi kan kecepatannya adalah kecepatan pada sumbu X. Sekarang, kemudian kita lanjutkan. Waktu belajar kemarin tentang ciri-ciri gas ideal, kita bilang bahwa kita dapat simpulkan kemarin bahwa dia mengikuti hukum Newton 2. Hukum Newton 2 apa? Sigma F sama dengan M kali A. Atau sigma F sama dengan momentum dikali M dikali V dibagi T. Delta ini. Inilah hukum Newton, artinya ini adalah delta P dibagi delta T. Tadi apa besar delta P dan delta T? Delta P pada gas itu besarnya berapa? Min 2 M Vx. Sedangkan delta T-nya berapa? 2L per delta dibagi Vx. Oleh karena itu, berapakah besarnya gayanya sekarang? Nah, sekarang ini yang kita cari. Gaya kan? Berarti gaya sama dengan apa? Gaya sama dengan delta P per delta T. Delta P berapa? Delta P udah jelas tadi bahwa min 2 MVX. Ya kan? Kemudian dibagi dengan apa? Dibagi dengan 2L per Vx. Apa jadinya? Maka sigma F sama dengan 2 kita coret. Maka min M Vx kuadrat. Inilah jadinya. Kemudian minus ini menunjukkan arah. Jadi untuk mencari besarnya saja sama dengan MVX. Kita mutlakan nilai min ini menjadi MVX kuadrat. Kemudian, sekarang yang mau kita cari itu adalah tekanannya sekarang adik-adik.
Karena kita hanya mengetahui definisi tekanan saja tadi. Kemudian, berapakah besar tekanannya? Untuk mencari besar tekanannya, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya mengenai tekanan, bagaimana formulasi tekanan suatu gas. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.